masyarakat kita ini ya, paling tidak menurut keyakinanku kan sudah sangat mudahnya dapat akses informasi dari media sosial segala macam. Tadi dengan starting pointku masih dengan ini ya, apa namanya, fenomena FOMO tadi itu. Merasa kata yang baru didengar itu punya punya makna yang asing bagi dia. Hari itu dia pertama kali dengar, dia kali baca, dia menerjemahkan FOMO-nya dengan bahasa itu kayak sesuatu yang keren, yang something gitu. Nah, iya. Gitu. Jadi ketika kata-kata slang yang dia dapat di dunia digital itu, ketika dia utarakan, dia merasa sudah cerdas gitu loh. Dan itu dia. Padahal ada step yang mungkin dia lupa, itu adalah mencari maknanya dulu. Oke, jumpa lagi dengan kami di Bapak-Bapak Live, di mana obrolan Bapak bukan Bapak. Dan seperti biasa di obrolan Bapak-Bapak ini kita bakal ngobrolin hal-hal yang kami yakin gitu ya akan menjadi ya overthinking dari para Bapak-Bapak itu, tapi jarang diceritain. Dan ya kalau Bapak-Bapak yang jarang bercerita gitu kan, pengen cerita ya cerita-cerita aja di kolom komentar channel ini. Oke, jadi gini nih Pak Eng, Pak Bewok gitu kan. Siap. Dan gini ceritanya tuh yang pengen tahu obrolan kali ini tuh harusnya tepat nih buat terutama Pak Eng kan guru gitu ya, sering ngadepin anak-anak gitu kan. Terus kalian juga punya anak kecil gitu. Siap. Jadi gini loh. Anak muda juga penting kan. Anak muda juga gitu. Nah, jadi gini yang lagi kita masalahin tuh sekarang apa yang kita obrolin. Kita nih mulai mengalami degradasi bahasa gitu loh. Bahasanya kita itu banyak banget yang akhirnya tergantikan sama ya kosakata slang gitu yang ada di internet gitu kan. Bahasa pergaulan aja gitu loh. Pergaulan sehari-hari. Cuma akhirnya tuh kebanyakan ya kata-katanya itu kayak diambil dari kata-kata kasar sebenarnya gitu kan. Terus juga lebih miskin makna gitu loh. Akhirnya tuh yang jadi keresahanku gitu ya untuk episode kali ini adalah yang aku lihat paling tidak menurut keyakinanku gitu ya, pola pikir anak-anak kita sekarang juga jadi turun gitu loh, karena ya miskinnya kosakata yang benar. Yang menjadi acuanku adalah seperti kita udah sering bilang di episode-episode kita yang sebelumnya gitu kan, di mana ya berbahasa itu adalah berpikir itu sendiri gitu kan. Nah, karena berbahasa itu ada berpikir itu sendiri, ya tentunya penguasaan kosakata yang semakin kaya gitu kan, itu adalah resolusi dari pemikiran gitu loh. Semakin tajam, semakin banyak pengetahuannya gitu kan, semakin baik pemikirannya, tentunya ya akan ditentukan dari ya banyak kosakata dan pembahasaan yang benar gitu kan. Ada yang mau nanggepin nggak? Masalahku di situ tuh. Fenomena terjadi nggak di sekolah? Pak Don dulu mungkin ya. Ya, gimana Pak Bang? Menarik sih. Gimana? Ya aku mengamati sosial media sejak dulu kan 10 tahun ini gitu lah ya. Sampai hari ini kita nggak bisa lepas dari sosial media. Yang aku mau bilang, aku mungkin pakai istilah kata-kata nirmakna ya. Nah ya, banyak kata-kata nirmakna itu kan salah satunya. Itu yang sampai hari ini aku masih lihat dan sering terdengar gitu ya. Bahkan di timeline sosial media, utama di Tam ataupun di ya TikTok ataupun Instagramnya gitu, selalu ada komentar-komentar atau pronunciation kata-kata yang keluar kayak misalnya kita disebut nggak apa ya, atau nanti disensor. Ya, sebut aja lah ya. Ada anjay, ada anjrit, ada anjir ya kan, bejir ya kan. Yang paling aneh sih. Yang paling aneh bejir. Sependek yang ku tahu, berarti berapa? 2010 itu berarti 2007 malah. 11 tahun yang lalu, 11 tahun yang lalu, kata itu belum ada. Yang ada adalah anjrit. Ya. Itu dari kata anjing jerit. Oke. Nah, apa ya? Jalan dari anjing menjerit sampai ke anjay sekarang ataupun bejir ini, ya kan? Itu sudah melewati 1 dekade lebih gitu ya. Wow. Kenapa ini penting dibahas gitu? Karena menurutku siapa yang tahu kalau anjrit itu, anjay yang sekarang kita tahu atau bejir yang kita tahu dari kata anjing menjerit atau anjrit. Kalau kita nggak tahu lah fondasi awalnya gitu. Tapi gini yang aku mau bilang, itu satu kata itu sebenarnya adalah satu kata umpakan gitu ya, dimana itu dilontarkan, koreksi kalau aku salah, menurut keyakinanku yang aku tahu itu keluar mostly dari
Jawa Barat. Dan bukan berarti aku mendiskreditkan daerah Jawa Barat, enggak, cuma memang di sana kata binatang itu sudah menjadi kata sapaan. Walaupun itu maknanya adalah umpatan gitu ya, yang berupa jari seperti itu. Nah, kenapa akhirnya ada kata-kata itu keluar gitu? Kayak yang tadi kita bahas, ketika aku sebetulnya keluar, tadi ada akhirnya dari sudut pandang komunikasi ini ada namanya komodifikasi. Komodifikasi. Jadi ada perubahan, ada modifikasi gitu ya. Satu kata ini yang menjadi budaya awalnya, terus istilahnya juga ada pendekatan soal ini FOMO, fear of missing out gitu ya. Tidak kondisi di mana ketika seseorang itu merasa tidak akan diterima di komunitas ketika tidak bisa mengikuti dari trennya yang ada di zaman itu gitu ya. Maka yang aku bilang perjalanan dari anjing menjerit menjadi anjrit menjadi anjay something ya kan, sampai ke sekarang bejir gitu ya kan. Itu sebenarnya fenomena soal FOMO-nya tadi itu, fear of missing out tadi itu ya kan. Dimana tadi motivasinya adalah kenapa anak muda pada zamannya itu mengikuti kalimatnya tadi, ini bahasa keren di era gue ini gitu ya kan. Perasaan itu yang kemudian mungkin awalnya terdengar apa sih aneh gitu ya kan. Tapi karena melihat pluralisme yang lainnya ini, gitu juga, aku pakai deh gitu ya. Jadi aktualisasi diri gitu ya. Aktualisasi diri, kayak keren ya gitu ya kan. Jadi yang kulihat adalah ini sebuah fenomena kan akhirnya gitu ya. Fenomena dari komunikasi, di mana dijelaskan dari komodifikasi bahasa gitu kan. Walaupun tadi aku bilang, aku sepakat kalimat-kalimat kata-kata ini adalah bermakna gitu ya. Kita nggak tahu konteksnya dari anjing menjerit sampai akhirnya bisa jadi bejir segala macam, supaya cuman untuk menekankan statement argumen seseorang gitu loh hari ini ya kita bilang. Aku jujur pribadi yang menghindari hal itu, dan aku ke anak-anakku kasih tahu, anak-anakku terpapar, anak SD kelas 2 SD hari ini tuh sekarang terpapar dengan kata-kata tadi gitu. Akhirnya transfer ini aku kasih, Kak, itu nggak baik maknanya Kak, sebenarnya tuh ini. Aku jelasin sejarah tadi. Nah, menyayangkan adalah ketika ini menjadi sebuah saya tadi kan tesisnya adalah ini menjadi sebuah kata-kata yang tadi istilahnya slang gitu, gaul kan bahasanya. Tapi kita tahu maknanya nggak sih ya? Kita akhirnya bisa melihat generasi ini akhirnya berpikir apa enggak sih gitu dari bahasa yang gitu loh. Kan gitu ya. Akhirnya jadi kelihatan gak mikir gitu loh. Itu dia menyayangkan aku di situ. Aku menyayangkan juga di situ. Gimana Pak? Nggak mau nanggapin dulu nggak? Oke, kalau kita tadi tangkap konteksnya kayak apakah bahasa ini memiliki makna? Kalau tidak berarti kita sebutnya kalau menurutku tadi namanya makna ya. Makna. Aku sangat setuju ketika memang ada satu momen, banyak lah mungkin, tapi satu momen ini yang mungkin sangat-sangat aku ingat di dalam memoriku gitu. Jadi ada satu ketika saya memberikan soal gitu, 10 soal gitu. Esai. Ya soal biasa gitu. Maksudnya esai pendek gitu kan. Yang tidak saya sangka adalah ada satu murid gitu. Jadi kita ngomong terbuka dulu aja lah ya. Awalnya bukan untuk menjatuhkan atau tapi untuk kita refleksi. Iya, soalnya kalau kita nggak terbuka, ngomongnya kita tutup atau sensor, takutnya adalah malah jadinya jadi konteksnya nggak dapat gitu. Nice. Oke, kasih 10 nomor, set gitu kan. Ada satu siswa, shit man, ditulisnya gitu. Enggak ngomong. Dia ngomong. Enggak mungkin ya. Mungkin yang dia rasakan adalah 10 soal ini terlalu banyak gitu loh. Mungkin ya. Apapun lah gitu. Mengeluarkan kata-kata yang menurut dia cocok dia ucapkan di saat itu. Mungkin dari YouTube, ada YouTuber dapat sesuatu yang nggak enak dia bilang shit man gitu kan. Terus dia ikuti gitu loh. Setelah saya tanya, apakah kamu tahu artinya? Enggak, Pak. Nah itu akhirnya saya lempar ke teman-teman lain ya. Ada yang tahu nggak artinya ini? Nggak ada yang tahu ternyata. Nggak ada yang tahu bahkan. Terpapar tapi nggak tahu artinya. Ya itu yang saya alami ya. Maksudnya apakah nanti konteksnya masuk ke sini? Menurut saya ini masuknya ke dalam bahasa yang kita tidak tahu maknanya berarti ya. Itu ada maknanya. Tapi anak tidak tahu. Maka kalau di kuliah dulu bahasa Indonesia, ingat saya manusia itu punya bahasa yang dimana bahasa itu berasal dari sebuah bunyi.
Betul. Ya. Ketika bunyi ini memiliki makna, dia menjadi bahasa. Cuma ketika si bunyi ini tidak memiliki makna, makanya dia hanya berbunyi. Ya. Katakanlah saya bercip betah. Nah, ini saya hanya berbunyi gitu kan. Cucu. Ya, itu hanya berbunyi. Saya tidak menjadi manusia yang berbahasa gitu. Ya, betul. Nah, I see. terus gimana tuh? Ya oke, kita kalau pengalaman saya itu akhirnya saya harus menyampaikan. Oke. Apa tuh? Ya pelan-pelan, maksudnya shit man. Oh, Kamu ucapkan menjelaskan tepat dulu. artinya. Iya. Oke. Kalau dijelasin langsung memang sangat vulgar gitu ya. Oke. Tapi karena waktu itu saya hanya punya waktu sedikit gitu ya. Jadi saya jelaskan memang harus langsung vulgar sih. Karena kita kan memang lagi mau nggarap soal gitu. Iya. Jadi Pak Guru mohon maaf, Pak Guru harus jelaskan langsung dan cepat. Nah, sekarang apakah kamu mau pakai kata itu? Enggak gitu. Jadi Oke. ya kadang memang vulgar ya penting menurut saya ya. Ya, pada konteks tertentu tetap dibutuhkan. Atau dibutuhkan, kecuali waktu jam istirahat ya. Ya. Makanya jam istirahat dia bilang seperti itu, sepertinya kita bisa 10 menit ngobrol dulu nih. Ya, bisa ngobrol dulu. Tapi kan ini udah mau mengerjakan, jadi ya Enggak. mungkin vulgarnya saya juga salah juga. Tapi saya merasa kalau tidak langsung di handle, teman-teman mendengar ya kan, Ya. cukup keras soalnya. Jadi ya saya langsung ces. Ini artinya ini mau dipakai apa enggak? Ya, kalau menurutku sih untuk kasus kayak gitu udah terlepas masalah vulgar atau tidak dalam proses mendidiknya loh. Kan kita harus ngasih tahu gitu kan, itu udah mau nggak mau sih, nggak ada. Iya. Ya menurut hematku itu nggak salah gitu loh. Iya. Oh lah, jadi kan yang aku tangkap tadi kalau dari masalah yang disebutkan Pak Bewok gitu kan, terus sama Pak Eng. Kalau Pak Bewok tadi ada kecenderungan keresahannya di kata-kata nirmakna itu kan. Ya. Kalau Pak Eng itu adalah istilah asing yang anak-anak nggak ngerti gitu. Maksudnya. Nah, kalau aku di sini aku punya masalah yang lebih eskalasi lagi dari itu gitu loh. Apa tuh? Jadi gini, Gimana? sekarang itu kita oke lah, mungkin ada baiknya ketika kita menggunakan beberapa istilah asing gitu loh. Oke. Cuma yang jadi masalah, ketika masyarakat kita menggunakan kata-kata itu bukannya untuk memaknai sesuatu dengan detail, tapi justru itu terlalu padat gitu loh. Resolusinya terlalu jadi bukan dengan resolusi yang mantap gitu kan, supaya kita bisa Iya. lebih melihat secara luas gitu kan. Jadi kayak gini, kayak misalnya itu giliran orang itu sebenarnya dia lagi terlihat sakit hati itu kita langsung bilang baper. Ya kan? Oke. Apa-apa dikit orang lagi terlihat misalnya dia bilangnya baper gitu kan. Itu juga kan misalnya ada orang beda dikit langsung disebut cringe. Ya kan? Ada orang yang dia marah dikit langsung dibilang ini red flag nih. I see. Ada orang yang dia butuh dihargai gitu kan, dibilang lu insecure gitu loh. Berbaik. Kata-katanya nggak salah gitu loh, tapi pemaknaannya terlalu sempit. Karena gini loh, ada mungkin orang yang marah mungkin karena dia lagi mempertahankan martabatnya gitu, bisa jadi. Ya kan? Ada orang tidak bisa langsung diartikan. Nggak bisa langsung diartikan red flag gitu loh. Tapi Ya kan? kadang kita pakai langsung Iya. red flag gitu ya. Betul. Jadi apa ya? Di sini yang aku udah sempet catat itu adalah fenomenanya ini disebut sebagai semantic compression gitu loh. Ya, semantik. Jadi semantic compression ini adalah ketika namanya realitas itu tuh yang dia tuh kompleks sebenarnya gitu kan, hanya dipadatkan gitu loh. Jadi satu label yang pendek. Ya, karena label itu memang praktis. Ya kan, melabeli itu praktis gitu loh. Dia mudah diingat, mudah dihafal, mudah viral juga gitu kan. Dan sekarang banyak banget kosakata yang sebenarnya itu tidak tepat penggunaannya karena ya kita tidak berbahasa dengan baik gitu kan. Yaitu lewat dunia digital tersebar luas gitu loh. Ya kan, lewat media sosial gitu ya. Jadi ya itu tadi lah, kayak misalnya yang tadi aku udah singgung. Apa-apa dikit orang dibilang toksik gitu loh. Enggak, ini toksiknya apa dulu gitu loh. Jangan-jangan kamu yang salah memaknai gitu loh. Ya nggak sih? Iya. Apakah ini emang orang misalnya dia tuh komunikasi yang nggak sehat, apa dia menunjukkan satu relasi yang abusif, apa dulu gitu loh. Dimensinya ada lebih luas lagi. Tapi sekarang orang-orang gampangin aja, dipersingkat, diperpadatkan tadi gitu kan dengan toksik nih gitu. Red flag nih gitu kan. Ya sekali lagi tuh loh ya, miskinnya kita dengan suatu kosakata itu ya akan miskin juga kita memaknai realitas yang ada gitu loh. Itu yang tadi aku bilang, kita harus agak concern ya, apalagi sekarang mulai anak-anak yang mengerti itu gitu loh. Ya untuk orang tua aja parah loh gitu loh, mau hidup lama malah tidak bisa
membahasakan realita dengan benar gitu kan. Ya sekali lagi, ketika kamu bisa membahasakan realitas yang ada ke dalam kepalamu, itu yang namanya mikir gitu loh. Iya. Iya kan? Iya. Gimana tanggapannya? Masalahnya, Masalahnya. yang jadi masalah, gini, aku lagi mencari makna apa kata yang bermakna dengan baik nih ya. Artinya gini, aku mau bilang gini, masyarakat kita ini ya, paling tidak menurut keyakinanku gitu kan sudah sangat mudahnya dapat akses informasi dari media sosial segala macam. Tadi dengan starting pointku masih dengan ini ya, apa namanya, fenomena FOMO tadi itu, merasa kata yang baru didengar itu punya punya makna yang asing bagi dia. Hari itu dia pertama kali dengar, dia kali baca, dia menerjemahkan FOMO-nya dengan bahasa itu kayak sesuatu yang keren, yang something gitu. Nah, iya. Gitu. Jadi ketika kata-kata slang yang dia dapat di dunia digital itu, ketika dia utarakan, dia merasa sudah cerdas gitu loh. Dan itu dia. Padahal ada step yang mungkin dia lupa, itu adalah mencari maknanya dulu. Iya. Betul. Gitu kan. Kalau tadi kan dicontohin Pak Eng soal abli itu baru berbunyi. Perlu kita serapi, kita perlu dalami, kita perlu at least bertanya. Kalau malu bertanya, paling nggak baca literasi bahwa bla itu apa gitu ya kan. Maksudnya gitu loh. Ketika tidak menemukan, berarti ini bukan sesuatu yang punya makna gitu ya. Makna lah. Kita harus kesampingan. Maksudnya ada tahap di situ loh. Sebaiknya kalau menurutku gitu kan ya. Tapi yang terjadi saat ini tidak gitu ya kan. Ini ada satu contoh lagi gitu ya soal bahasa Jaksel. Sekali lagi aku tidak mendesiskan satu daerah, tapi ini yang beredar adalah bahasa Jaksel namanya gitu kan ya, dipopulerkan sama Riko Lubis. Sorry Bang Riko ya, aku harus sebut namanya. Tapi menurutku Bang Riko akhirnya menjadi satu trendsetter FOMO, sorry to say, yang mengeluarkan 3 kalimat atau 3 kata yang sebenarnya bagiku nirmakna. Ada namanya bab, zab, sama ada satu lagi, mungkin teman-teman yang tahu tolong di komen. Intinya 3 ini akhirnya sekarang lagi sering gitu ya dipakai buat mengekspresikan sesuatu perasaan yang amaze gitu loh. Kayak misalnya contoh sorry ini apa 16. Pada lagi ya di tongkrongan ya 16 bab baru nih ya gitu loh. Ada ekspresi bahwa baru nih. Maksudnya kalau kita berbahasa secara normal dan ya kita sampai pada titik berpikir yang oke gitu, ekspresinya kan sesederhana wah gitu kan, atau wah gitu, woi bro, baru emang bahasa gitu. sih, wah Kan biasanya, ini juga aku pikir itu masih ekspresi kaget yang normal ya, maksudnya. Tapi kalau tadi dengar kata anak sekarang Jaksel gitu, dengar lihat 15, ini 16, kata terbaru 17 produk dan seterusnya, yang keluar itu zap, bab kayak gitu ya kan, itu secara makna dijelasin sebenarnya sama Bang Riko maknanya. Cuman akhirnya apakah itu bisa diterima pada apa ya, pada kelompok masyarakat tertentu di Indonesia seluruhnya? Jadi akhirnya kayak gitu ya kan. Cuman maksudnya kayak gini, kita bahasnya gitu karena kita akhirnya berpikir bahasa di Bang Riko ini apa nih maknanya. Nah mostly masyarakat di netizen lah, kita bilang netizen pesan gue nggak tahu apakah melakukan proses berpikirnya itu mencari makna bab dan zabnya ini gitu. Atau asal ikut-ikutan atau ikut-ikutan doang kan gitu. Karena aku nggak tahu ya, mas sering itu aku lihat komentar orang-orang atau netizen ini bahwa kayak tadi itu dipakai, orang mengerti nggak sih gitu ya kan makna ini gitu ya. Nah itu yang menjadi apa ya, aku pikir tadi ada satu step yang mungkin dilupakan gitu, tadi mencari makna. Jangan sampai bahasa yang kita dengarkan jadi nirmakna kan, jadi sebenarnya tujuan kan. Ya karena itu tadi ya, ketika orang-orang sekarang itu dengan, aku lebih bilang itu terlalu sok-sokan menggunakan suatu kosakata gitu loh. Tapi dia nggak tahu, nggak mempelajari itu maknanya apa gitu kan. Akhirnya tuh cuma merasa saya sudah cerdas secara intelektual gitu. Dengan ikut-ikutan. Iya, dengan ikut-ikutan aja kata-kata gitu kan. Dan akhirnya bahkan gini loh, yaitu tadi bahkan bahasa kita sendiri terlupakan. Itu yang agak lebih masalah lagi gitu kan. Jadi gini loh maksudku, oke lah misalnya semua orang sekarang bisa bilang oh trauma gitu. Tapi itu bukan berarti dia memahami ada suatu trauma gitu loh. Atau aku pernah tuh trauma tuh. Nah terus kan dikasih PR. Kerjain. Angkat. Pak, aku trauma Pak, PR-nya kebanyakan. How much you suffer? Iya. Jadi itu tadi bisa mengatakan trauma itu belum tentu
belum tentu memahami apa itu trauma ya kan. Iya. Terus juga kayak sekarang orang tuh bisa banget bilang oh ini narsis gitu. Tapi kan nggak sama dengan dia benar-benar melakukan diagnosa. Benar nggak orang ini narsis gitu kan? Iya. Ataupun misalnya yang lagi rame gaslighting gitu misalnya. Ya benar nggak orang ini ngerti ini beneran gaslighting? Karena kan gaslighting ini nggak sama dengan kita tuh apa ya? Sorry, maksudnya ketika kita bisa menyebut gaslighting itu tuh belum tentu belum bukan berarti sama dengan kita tuh bisa membedakan mana manipulasi dan mana konflik biasa gitu loh. Tapi orang sekarang ya udah dengan asal aja main sebut-sebut gitu loh. Iya. Asal dia tuh kenal ya bahasa-bahasa prokem-prokem di dunia digital ini gitu kan. Ya nggak sih? Iya. Gimana Pak Aim? Ya, aku masuk gini, mungkin aku tadi dibuka dengan awal yang mungkin memang langsung keburukan gitu ya. Cuma kalau dari aku sendiri, aku mulai dari kehidupanku dulu itu termasuk aku sukanya lagu-lagu yang punk. Jadi aku dengerinnya Superman is Dead. Kenapa? Karena waktu itu menurutku lagu banyak yang cinta-cinta, maksudku banyak kata-kata yang memang aku sudah tahu gitu. Sedangkan SID ini, Superman is Dead ini hadir dengan Citra Ode kalau nggak salah lagunya. Jeng 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 jeng. Masyarakat non konsumtif, lagu ini untukmu. Apa nih konsumtif gitu loh. Jadi pas nih konsumtif itu apa sih? Ada diksi-diksi yang belum pernah didengar sebelumnya. Paradigma moderat, apa tuh paradigma moderat? Jadi ada semacam satu mungkin ya, kalau orang memang sudah terbiasa untuk mempelajari bahasa, maka dia akan mencari maknanya. Ya. Tapi kalau tidak terbiasa, maka yang dia pakai ya udah, ini kata keren aku pakai. Iya. Kebanyakan cuma makanya gara-gara lagi rame. Gitu. Dan rasa keren kan di situ. Iya, berasa udah pinter. Dan ya aku menambahkan sedikit ya. Aku tadi dari tadi kan nyebut bahasa Jaksel ya. Aku nggak bilang bahasa Jaksel buruk enggak ya. Ya, kita juga mantan orang Jaksel. Itu juga. Apalagi which is literally gitu ya kan. Yang aku mau bilang adalah bahasa Jaksel nggak buruk gitu ya. Aku nggak bilang semua bahasa Jaksel buruk. Tapi tadi ada proses pencarian maknanya itu dulu gitu. Iya. Jangan langsung FOMO. Karena kita ini kan menyampaikan bahwa ketika mendengar bahasa yang baru dari lirik lagunya SID, yang dilakukan adalah proses mencari makna dari kata itu sendiri. Cari dulu di Google. That's it, ya. Betul gitu loh. Nah, maksud aku harapannya adalah netizen kita seperti itu gitu ya hari ini gitu ya kan. Iya. Apalagi kalau misal kita punya anak Gen Alpha. Aku baca penelitian Gen Alpha ini punya kemampuan untuk membuahkan bahasa baru gitu ya kan. Oh iya, itu setiap generasi pasti ada kan. Kita pun juga pernah pada zamannya. Yes, makanya. Nah, yang aku mau bilang adalah kita nih sebagai orang tua gitu kan di generasi millennials ini tadi jangan lupa juga belajar untuk memahami bahasa anak kita. Iya. Itu yang utama juga dong gitu ya. Kalau terus gitu sih. Ya terutama untuk meluruskan gitu loh kalau bahasa-bahasa itu melenceng gitu kan. Betul. Tapi ya kembali lagi lah kalau dari aku ya intinya kosakata yang tadi ada kosakata sembarangan gitu kan nirmakna gitu kan, ada kosakata yang ternyata banyak orang nggak mengerti gitu kan. Dan yang paling masalah adalah beberapa kosakata itu digeneralisir untuk mengeneralisir sesuatu hal gitu loh. Itu yang aku lebih nggak suka di situ. Gitu. Tadi apa-apa dia nggak ngerti. Ya sekarang banyak loh kalau kita lihat di komen-komen itu kan. Ini asal Yeping kamu bahkan salah menyebutkan ini gitu loh. Itu gaslighting, dia bahkan nggak ngerti itu. Itu yang aku sebelkan di situ. Semua digeneralisir dalam satu kata yang sebenarnya terlalu padat jadinya gitu kan. Ya sementara itu tadi semakin presisi bahasanya kita gitu kan. Itu kan berarti semakin tinggi gitu resolusi pemahaman kita terhadap ya realitas kita manusia gitu kan, sosial gitu kan. Dan kalau kosakata kita semakin minim dalam arti kita itu cuma tahu beberapa kata yang akhirnya kita generalisir pemakaiannya gitu kan, ya semakin kasar gitu loh cara kita membaca realitas. Itu maksudku ya berpikir itu dari situ ya itu tadi semakin sekarang bahasanya terlalu terdegradasi gitu kan dengan kata-kata nirmakna, dengan kata-kata yang terlihat keren tapi nggak diketahui maknanya gitu kan. Yang jadi kekhawatiranku aku melihat gitu loh, paling tidak dari keyakinanku aku melihat ya anak muda kita tuh jadi kayak sorry to say jadi semakin dangkal pemikirannya gitu loh. Oke lah, mungkin ini kita udah mau 30 menit, ada yang mau ditambah lagi sebelum kita tutup? Cukup sih. Enough lah. Oke lah, jadi sebenarnya gini ya, yang bisa disimpulkan yang udah aku catat di sini,
kita sepakat sebenarnya bukan masalah kayak tadi Pak Bayu bilang kan, anak Ian Alfa itu menciptakan ya di masanya kita Ya. juga menciptakan beberapa kata-kata lain gitu kan. Jadi sebenarnya masalah itu bukan anak muda kita memakai bahasa slang gitu loh. Bukan itu gitu. Karena ya memang bahasa itu selalu berubah gitu kan. Slang itu akan selalu ada kreativitas di situ gitu kan. Betul. Bisa lucu juga gitu kan, dan paling terasa itu bisa jadi yang menjadi identitas generasi ya kan, yang kita Betul, rasakan ya, tadi betul. gitu kan. Cuma ya kalau seluruh realitas sosial kita itu gitu kan hanya dibaca ya dengan bahasa-bahasa yang viral tanpa ngerti maknanya gitu kan. Terus juga ya apa namanya tuh sekedar kita memadatkan gitu tadi suatu bukan Bahasa suatu banyak hal dengan satu sebenarnya kata kompleks. aja gitu kan, hal yang Oke. kompleks gitu kan. Ya kembali lagi ya, resolusi pemikiran kita akan semakin kecil gitu, semakin sempit bukannya semakin luas dan semakin tajam gitu. Jadi ya itulah yang perlu, ya mungkin kita sebagai bapak-bapak perlu mulai ya berhati-hati sedikit untuk di anak-anak kita supaya tidak terkikis lah kemampuan berpikirnya hanya karena degradasi bahasa yang mulai sekarang terasa gitu loh. Ya. Oke lah, pokoknya itu aja di episode kali ini. Pokoknya terus tumbuh bersama kami di bawah Bapak Lev, karena ya seperti biasa kita bakal terus ngobrolin hal-hal yang kami yakin menjadi overthinkingnya para bapak-bapak, tapi jarang diceritain karena bapak-bapak jarang bercerita. Jadi buat semua bapak-bapak yang jarang bercerita dan pengen cerita, curhat-curhat aja di kolom komentar channel ini. Jadi ya sekali lagi itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.